Bagaimana kabar Syekh Alhamdulillah, tamam. di Khair bed? insyaAllah. Alhamdulillah. Allah. Kemudian insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pengajian kitab An-Nukhba Al-Mardiyah, kitab karangan olehnya Andre Burota Ki Haji Abdurrahman Abu Dalib. Sebelum itu saya mohon meminta dan mengajak kepada seluruh hadirin santri santri untuk mengirimkan suratul Fatihah kepada Alina Dunia Fatihah. Kemudian untuk lebih efisiennya saya serahkan kepada Al-Ustaz Al-Doktor Al-Haj Umar Mansur Al-Rahimi. Walitafadal masyukura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, lanjutan pembahasan kitab An-Nukhbah Al-Mardiyah fi Al-Ahadits An-Nabawiyah karya Andre Gurta Abdurrahman Amudallah rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih pembahasan juz yang kedua, dan memasuki atau masih pada pembahasan pasal yang ketujuh, Muhimmatu Al-Mujtama'atil Islamiyah. Apa urgensi atau pentingnya masyarakat Islami, sehingga memberikan warna, memberikan manfaat senantiasa masyarakat Muslim, orang-orang Muslim, orang-orang beriman itu selalu memberikan dampak positif, senantiasa memberikan kebaikan kepada dirinya sendiri dan orang lain. Di dalam pasal ini, Andre Gurta menyebutkan satu hadis dari Ibn Abbas, tentang dua kelompok manusia. Apabila dia baik, maka orang lain juga akan menjadi baik. Dan kalau dia buruk, maka orang lain juga akan mendapatkan keburukan. Yaitu para ulama dan umara, para alim ulama dan para pemimpin-pemimpin negara, penguasa-penguasa atau yang mengatur urusan umat Islam. Pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan tentang kelompok yang pertama, yaitu al-umara, sifat-sifatnya, eh, perkara-perkara yang wajib diperhatikan oleh seorang umara, dan bagaimana kita berinteraksi dengan umara. Sekarang kita masuk ke kelompok yang kedua. Apabila dia baik, maka manusia baik. Apabila dia buruk, maka manusia juga akan buruk. Yaitu al-ulama. Andre Guruta rahimahullah mengatakan, aqsudu bi kalimatil ulama. Yang saya maksudkan dengan kalimat ulama, kullu alimin wa khabir. Setiap orang yang berilmu dan ahli, punya pengetahuan. Fi ilmin min ulumid dunia. Dari pengetahuan-pengetahuan dunia. Artinya perkara-perkara keilmuan-keilmuan yang berkaitan dengan dunia. Seperti kedokteran, arsitek, pertanian, perkebunan, perhewanan, apa semua yang berkaitan dengan eh, apa yang berkaitan dengan alam semesta, masalah dunia. Au ulumiddin, atau setiap orang yang punya ilmu pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan agama, berkaitan tentang ibadah, tentang akidah, tentang hal-hal yang berkaitan dengan akhirat, perkara-perkara gaib. Ya. Yatiqu ilmuhu wifqa syariatillah. Yang mana ilmunya itu sesuai
sejalan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalipun itu ilmu dunia, tapi ilmu dunia ini tidak bertentangan dengan syariat Allah, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sedikit dari ilmu-ilmu dunia yang membantu memahami perkara agama, membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya atau dalil bahwasanya ulama itu mencakup orang-orang yang punya pengetahuan tentang ilmu agama dan ilmu dunia. Itu sudah bisa dikatakan ulama. Sekalipun secara khusus ulama biasanya dipakai untuk orang-orang yang ahli dalam agama. Tapi secara umum ulama artinya semua orang yang berilmu. Yang punya keilmuan tentang dunia dan agama. Dalilnya kita sebutkan di sini kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala berfirman fi surati Fatir ayat 27 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an. Alam tara, tidakkah engkau melihat? Arti di sini Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan, untuk melihat, mengkaji, meneliti apa yang Allah turunkan dari langit berupa hujan. Ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang ingin meneliti hujan, apa sebab-sebabnya turun, dari mana asalnya hujan. Kenapa? Karena betul hujan itu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menurunkan hujan, tapi Allah menurunkan hujan dengan sebab-sebab. Jadi orang yang mengingkari pengetahuan tentang sebab turunnya hujan dengan alasan bahwasanya hujan itu datang dari Allah, bukan dari awan. Ini orang yang mempertentangkan agama dengan pengetahuan. Tidak bertentangan. Betul. Allah yang menurunkan hujan, tapi melalui perantara awan. Gimana prosesnya? Ada prosesnya. Sama seperti manusia. Yang menciptakan manusia adalah Allah. Tapi ada prosesnya. Ada prosesnya laki-laki, perempuan berhubungan, akhirnya menjadi nutfah, alaqah, sampai itu proses semua. Semuanya adalah proses. Dan itu berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu tentang dunia. Kayak Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan hujan. Bagaimana Allah menurunkan hujan. Seandainya ini sesuatu perkara gaib, tidak mungkin Allah suruh kita lihat. Perhatikan air. Mau apa diperhatikan? Yang kasih turun Allah. Tidak perlu dicari kenapa sebabnya, bagaimana caranya supaya turun hujan, atau apa sebab-sebab hujan tidak turun. Nah, itu semua ilmu pengetahuan. Fa'akhrajna bihi samaratim mukhtalifan alwan. Allah menurunkan hujan, kemudian dari air hujan itu Allah mengeluarkan tanaman-tanaman, pohon-pohon, buah-buahan, tumbuhan-tumbuhan, mukhtalifan alwanuha. Air yang turun dari langit sama, tanahnya juga sama, tapi yang keluar beraneka ragam, masya Allah. Siapa yang mengeluarkan mereka dengan berbagai macam? Kalau mau ditanya kepada ahli pertanian, itu berapa banyak tanaman, berapa banyak tumbuh-tumbuhan yang Allah tumbuhkan di seluruh muka bumi. Tidak akan bisa. Satu jenis saja tanaman itu bisa beraneka ragam. Tomat umpamanya, tomat, aneka ragam tomat. Sayur, aneka macam sayur. Buah, aneka macam buah. Satu buah saja warnanya lagi beraneka ragam. Semangka, ada yang merah, ada yang kuning. Apel, anggur, beraneka macam warnanya. Ini baru satu. Air yang Allah turunkan dari langit itu menumbuhkan tanah, keluar tanaman-tanaman yang beraneka. Ini semua ilmu pengetahuan. Tapi berkaitan juga atau ada hubungannya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala supaya kita lebih
Eh, Beriman kepada Allah yang menciptakan, yang mengatur. Eh, Beriman terhadap ke kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dari mana Nabi tahu seandainya Al-Quran itu buatan Nabi? Dari mana Nabi tahu bahwa tanaman itu beraneka ragam, bermacam-macam? Allah mengatakan wa minal jibali judadun bidun, dan dari gunung-gunung yang memiliki garis-garis yang berwarna putih, wa humrun, dan berwarna merah, mukhtalifun alwanuha, gunung-gunung yang beraneka ragam warna-warnanya. Jadi kita melihat gunung itu semuanya hijau, padahal tidak. Ya, yang hijau itu pepohonan, tapi gunungnya itu di dalam itu berlapis-lapis, berwarna-warna. Ya, wa garabi busud, dan ada gunung yang hitam pekat, hitam kelam. Wa minan nasi wad dawab, begitu juga dengan manusia. Manusia tidak sama modelnya. Yang berkulit hitam, yang berkulit putih, yang berkulit merah, yang berkulit coklat. Bahkan yang berkulit putih beraneka ragam lagi. Dari semua manusia yang Allah ciptakan, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, itu tidak ada yang sama. Makanya ditemukan sidik jari. Sekalipun dia kembar, lahir di waktu yang sama, tapi mereka berbeda. Bayangkan, sekian banyak manusia, tidak ada satupun dari mereka yang sama. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wad-dawab, itu juga hewan-hewan. Wal an'am, hewan-hewan ternak. Mukhtalifun alwanuhu, mereka semua beraneka ragam warnanya, jenisnya. Kadzalik, demikian pula. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Kemudian Allah menutup setelah menyuruh kita memperhatikan air, memperhatikan gunung, memperhatikan manusia, memperhatikan hewan-hewan. Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Yang takut kepada Allah hanya ulama. Karena ulama ini baik itu pengetahuan agama ataupun pengetahuan alam tentang dunia, kalau ilmunya itu membuat dia semakin takut kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin beriman kepada Allah, dialah yang dimaksud dengan ulama. Nah, itulah hakikatnya ulama. Tapi kalau dia berilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia, kalau tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka itu bukan ulama. Kenapa? Karena ilmunya tidak memberikan manfaat. Tidak memberikan manfaat untuk dirinya, apalagi orang lain. Kenapa? Karena ilmunya tidak membuat dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun ghafur. Sungguhnya Allah maha kuat. Ya. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala karena Allah aziz. Allah juga maha esa. Aziz artinya tidak ada duanya, tidak ada samanya, tidak ada yang bisa menyerupainya. Ya. Ghafurun, dan Allah maha pengampun. Kita yang senantiasa melalaikan ciptaan Allah. Setiap hari turun hujan, tapi kita tidak perhatikan apa hikmah di balik turunnya hujan. Kenapa Allah menurunkan hujan? Kita senantiasa melewati gunung, melihat manusia, melihat hewan-hewan, tapi kita tidak mengambil pelajaran, dan semua itu tidak membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Maha Pengampun. Kalau kita mau bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayat dalil bahwasanya ulama itu adalah semua orang yang berilmu. Baik itu ilmu agama atau ilmu dunia, selama ilmunya mengantarkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ilmunya tidak menyelisihi atau tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wali ulama'a sifatun. Tapi bagus di sini wal ulama'u. Bagus wali ulama. Nah, kalau di sini di kitab mata wal ulama'u sifatun.
Tidak cocok, maknanya tidak cocok. Harus dihilangkan satu alifnya. Wali ulama sifat. Dan pada ulama itu ada sifat-sifatnya. Artinya seorang ulama itu mesti memiliki sifat. Ada sifat-sifat yang dimiliki oleh ulama. Yang pantas dikatakan ulama ketika dia memiliki sifat-sifatnya. Azkuru ahammah. Azkuru ahammah. Saya akan menyebutkan kata Andre Guruta. Saya akan menyebutkan sifat yang paling utama, yang paling pokok, yang penting, yang mesti dimiliki oleh seorang ulama. Kama waradat fil Qur'anil Karim was sunnatil mutahharah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, sifat-sifat tersebut disebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan juga dalam sunnah yang suci, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah tabaraka wa taala fi surat Yusuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Yusuf ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili. Qul perintah kepada Nabi. Katakan, sampaikan, umumkan wahai Muhammad. Hadhihi sabili. Inilah jalanku, dakwaku, agamaku, risalah yang diutus kepada ad'u ilallah. Saya mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk pasrah dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada Allah ala basirah, dengan dasar ilmu, pemahaman yang mendalam. Jangan berdakwah tanpa ilmu. Banyak itu. Baru tobat langsung berdakwah. Baru tobat langsung jadi ustaz. Langsung ceramah ke sana kemari. Padahal dia tidak punya ilmu. Semangat berdakwah. Semangat menyampaikan agama, sedangkan dia sendiri masih jauh dari pemahaman terhadap agama. Bukan seperti itu dakwahnya Nabi SAW. Dakwahnya Nabi, ad'u ilallah, ikhlas hanya kepada Allah, mengajak manusia untuk menghambakan dirinya kepada Allah dengan penuh ilmu dan pemahaman. Baik yang dia sampaikan atau cara menyampaikannya berdasarkan ilmu. Ana wa manittaba'ani. Saya berdakwah kepada Allah dengan ilmu. Wa manittaba'ani. Begitu juga orang-orang yang mengikuti saya. Kalau kita mengaku umatnya Nabi Muhammad, pengikutnya Nabi Muhammad, ikuti cara berdakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa subhanallah, maha suci Allah dari segala kekurangan, dari segala ketidaksempurnaan. Maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Dan saya tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Saya berlepas diri. Saya jauh dari sifat-sifat orang-orang yang musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah tidak didasari dengan ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sekutu. Tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat menjadi salah satu syarat mutlak atau sifat paling utama bagi seorang ulama. Kata Syekh di sini, fada'watul alim. Fada'watul alimil muslimi ilallah. Dakwanya seorang ulama muslim adalah dakwah untuk mengajak kepada Allah. La ilaha illallah. Allah. Bukan berdakwah mengajak kepada person, pengkultusan terhadap seorang tertentu, tapi mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada
person min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan mengajak kepada nabi, tapi mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala melalui dakwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui bimbingan para ulama. Ya, jadi kita tidak mengajak manusia kepada fanatisme terhadap seseorang, kecuali fanatisme kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahma kanat manzilathu dunyawiyah. Bagaimanapun tingginya kedudukannya dari segi keduniaan. Saya tidak mengajak kepada person, tidak juga mengajak kepada kelompok, organisasi, yayasan, pondok pesantren, jamaah, siapapun, semua yang berdakwah harus dakwanya bagaimana manusia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghambakan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan seluruh kesembahan, meninggalkan seluruh ketergantungan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun orangnya, sekalipun itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da'watun ila kitabillahi wa sunnati rasul. Kata Andre Gurupta, dakwah seorang muslim, dakwah mengajak kepada Al-Quran. Bagaimana caranya mau berdakwah? Nah, dia tidak hafal Al-Quran, dia tidak paham Al-Quran, tidak tahu membaca Al-Quran. Apa yang kau mau dakwakan? Tidak tahu baca Al-Quran, pergi belajar baca Al-Quran dulu. Sudah tahu baca Al-Quran, bagaimana caranya memahami Al-Quran? Apa yang kau mau dakwakan kalau Al-Quran kamu tidak punya pegangan dalam berdakwah? Itu ala basirah. Basirah di sini ilmu dari Al-Quran, dari kitabullah wa sunnati rasulih. Betapa banyak orang yang terjun ke dunia dakwah tidak tahu Al-Quran, tidak tahu sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mau dia dakwakan? Hanya hawa nafsunya, hanya logikanya saja. Apa yang dia anggap baik itu yang didakwakan. Padahal bisa jadi bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini, dalam ayat ini ada dua syaratnya. Seorang dai, seorang ulama mengajak kepada Allah, bukan kepada siapapun. Kemudian kedua, ketika mengajak kepada Allah, dia mengajak dengan perantara atau dengan membawakan kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini sampaikan Al-Qur'an. Yang dia sampaikan penjelasan dari Al-Qur'an. Halal yang dihalalkan Al-Qur'an, haram yang diharamkan Al-Qur'an, yang boleh dibolehkan Al-Qur'an, yang tidak boleh Al-Qur'an. Begitu juga dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya dua pondasi ini harus dimiliki oleh seorang alim. Tidak boleh seorang itu berdakwah kalau dia tidak punya dua sumber ilmu, dua sumber apa yang akan kita sampaikan dalam berdakwah. Fatarikul alim, metode seorang ulama, jalannya seorang ulama, mustaqimatun bayda, jalannya itu lurus, tidak bengkok-bengkok, tidak ngawur, tidak plimplang, kadang ke sini, kadang ke sana, kadang bilang ini, kadang bilang itu. Bayda, jelas, tidak ada yang sama, tidak ada yang meragukan, tidak ada yang membuat orang bimbang, jelas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktukum ala mithlil bayda, saya meninggalkan kalian seperti dalam keadaan yang terang benderang. Lailuha kanahariha, malamnya jelas sama seperti siangnya. Lailuha, kata guru di sini, ini dari hadis Nabi. Lailuha mithla nahariha, malamnya lailuha mithlu nahariha, malamnya sama seperti siangnya. Kata Nabi apa? Qad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa hal. Tidak ada yang menyimpang dari jalan Rasulullah kecuali orang yang binasa. Jadi tidak boleh ada sembunyi-sembunyi, dakwah sembunyi-sembunyi, dakwah rahasia-rahasia. Apa yang mau dirahasiakan? Jelas. Sampaikan. Kalau itu haram, bilang haram. Halal, halal. Jangan ada yang disembunyi-sembunyikan.
Jangan kanan begini, kanan belok ke sana, tidak. Mustaqim, lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Jelas. Innahu mudrikun ma yad'u ilaih. Dia paham betul apa yang mau dia dakwakan. Sekarang ada orang berdakwah, dia juga tidak paham apa yang dia dakwakan. Haram. Kenapa haram? Dari mana kau bilang itu haram? Tidak, orang bilang haram. Boleh, harus jelas landasannya. Apa yang dia ucapkan harus dia sadar. Yang saya ucapkan ini apa? Benar atau salah? Kadang menyampaikan, dia juga belum yakin ini benar atau salah. Tapi sudah berani menyampaikan. Atau hanya mendengar-dengar, katanya, dia sampaikan. Tidak boleh. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada informasi dari seorang yang fasik atau seorang yang diragukan kebenarannya, itu bisa jadi dia keliru, harus ada tabayun. Nah, tidak boleh berdakwah asal bicara saja, harus ada dalilnya, harus ada landasannya, harus jelas. Mudrikun ma yad'u ilaihi. Dia sadar, dia tahu betul apa yang dia dakwakan. Nah, semua yang kita ucapkan dalam berdakwah itu dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengharamkan. Allah mengatakan, dari mana kau tahu saya mengharamkan? Allah menghalalkan, dari mana? Jadi ulama ketika berbicara dalam urusan agama, dia berbicara mengatasnamakan dirinya, ya, dia menyampaikan sesuatu tentang Allah. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dia punya kitab usul fikih, kata A'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Ya, atau A'lamul Muwaqqi'in. Artinya peringatan terhadap orang-orang yang bertanda tangan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama itu berbicara atas nama Allah Subhanahu. Jadi ketika ulama tanya apa hukumnya ini haram, berarti kau mengatakan bahwa Allah mengharamkannya. Ketika kau ditanya apa hukumnya ini halal, berarti kau secara tidak langsung mengatakan Allah menghalalkannya, karena yang punya hak untuk menghalalkan atau mengharamkan hanya Allah. Ketika seorang ulama mengatakan ini halal, berarti dia mengatasnamakan dirinya menyampaikan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu berat, pertanggungjawabannya berat nanti di akhirat. Nah, hati-hati. Kalau kamu juga tidak yakin dengan apa yang kamu sampaikan, masih ragu dengan apa yang ingin kamu sampaikan, jangan sampaikan. Harus paham betul. Yang mau saya dakwakan ini, jelas dalilnya, jelas landasannya. Basirun bihi, mutayakkinun. Basir, artinya betul-betul paham, jelas. Jelas, tidak ada yang samar di dalam apa yang mau dia dakwakan. Mutayakkinun, yakin sekali akan kebenarannya. Tidak boleh ragu-ragu. Ya, tidak boleh ada keraguan. Bagaimana kau mendakwakan sesuatu yang kamu sendiri masih ragu? Jangan sampai salah. Kamu sesatkan orang. Kamu sendiri masih ragu. Bisa saja kamu sudah taubat, orang lain belum taubat gara-gara kamu yang menyampaikan. Jadi harus mutayakin, kata guru tadi sini, mutayakin. La yattabi'u dhanna. Jangan dia mengikuti perasaan. Sepertinya kayaknya halal, kayaknya haram, kayaknya boleh. Masih ragu-ragu kamu. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu Allah mengatakan apa? Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Ijtanib. Jauh kebanyakan dari prasangka. Karena inna ba'dadh-dhanni itsm. Sebab kebanyakan atau banyak dari prasangka itu dosa. Nah, tidak yakin. La yattabi'udh dhann wa wal hads. La yattabi'udh dhanna wal hadsa. Saya itu artinya meraba-raba. Artinya sama aja dengan prasangka. Belum yakin. Hanya firasatnya itu. Hadis firasatnya.
Tidak boleh kita menyampaikan sesuatu yang belum kita yakini. Illa ayyakuna hadzal ilmu nafsu ilmu duniawi, kecuali kalau ilmu yang kau mau sampaikan itu ilmu duniawi, karena yang urusan duniawi semuanya hanya prasangka saja, percobaan. Nah, seperti jaraknya bumi dengan matahari. Ada yang pernah ukur? Nggak ada, cuma perkirakan saja. Kayaknya sebagian jarak. Jaraknya bumi dengan bulan sekian. Tidak. Umurnya bumi sekian tahun. Itu kan cuma prasangka semua. Jadi urusan dunia, ilmu-ilmu dunia, kebanyakan itu hanya prasangka. Hanya perkiraan saja. Tidak ada yang pasti dalam urusan dunia, karena dunia saja tidak pasti juga. Tidak apa tidak ada yang pasti kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dan sampaikan. Lam yasil darajatal yakin, belum sampai kepada derajat keyakinan ba'du. Artinya belum sampai ke situ. Wa inna li hadzal alim. Nah, itu. Di antara sifatnya ulama, bahwasanya ulama ini atba'an wa talamidh. Dia punya pengikut. Dia punya murid-murid. Ya. Sehingga ulama itu tidak dikatakan ulama kalau dia tidak berdakwah. Caranya kau bilang ulama, tidak kau mengajak manusia, tidak ada pengikutmu, tidak ada muridmu. Ulama sendiri-sendiri, ulama pribadi tidak ada. Pasti seorang ulama itu menyampaikan ilmunya. Yang mendengarkan itulah pengikutnya. Dia memberikan bimbingan khusus, berarti itu murid-muridnya. Yang hajunanya jauh. Yang mengikuti metodenya. Yang senantiasa mengikut bagaimana cara berdakwanya. Seperti kita ini, murid-muridnya Andre Guruta modal. Artinya, apa yang Andre Guruta sampaikan di sini itu kita ikuti. Bagaimana pandangannya tentang orang umara, bagaimana pandangannya tentang ulama. Kita sebagai muridnya mengikuti manhajnya, metodenya. Kenapa? Karena yang dia sampaikan, yang beliau sampaikan adalah Al-Quran, hadis. Dia mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun organisasi yang beliau bentuk hanya sebatas tahun dalam kebaikan. Bukan berarti orang itu baru selamat kalau masuk dalam organisasinya, masuk dalam pesantrennya, masuk anggota DDI baru selamat. Tidak bisa. Itu berarti mengajak kepada person, mengajak kepada organisasi selain Allah Subhanahu wa taala. Person, organisasi hanya mengantar kita, membantu kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi murid mengikuti metodenya gurunya. Mengikuti cara belajarnya, cara memahami Al-Quran, cara memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yahiduna an tauhidillah. Ini metodenya yang pertama. Makanya Allah mengatakan subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Jadi dakwah yang pertama harus didakwakan oleh seorang ulama, bagaimana dia mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dakwah pokoknya para nabi dan rasul, semua nabi. Ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada satupun rasul yang kami utus sebelummu kecuali semuanya kami wahyikan untuk mendakwakan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan selain Allah. Yahiduna an tauhidillah. Mereka bersatu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala wala yusyrikuna bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ini pemahamannya menurut di sini, tauhid dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Karena seorang tidak sempurna tauhidnya sampai dia meninggalkan kesyirikan. Nah, banyak orang mengatakan saya mentauhidkan Allah, saya menyembah Allah, tapi syiriknya jalan. Masih bergantung, masih meminta, masih berharap, masih memohon, masih menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
La yusyrikuna bi syai'a, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, min syirkin kabirin au saghirin karya. Baik itu dari syirik besar, menyembeli, bersumpah, meminta, memohon, berharap, takut, mencintai, melebihi dari cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semua syirik besar. Au saghirin, atau syirik kecil karya, seperti riya. Dia beribadah hanya untuk dipuji, untuk dilihat, untuk mendapatkan balasan dunia dari manusia. Itu semua harus dihindari oleh ulama. Jadi ulama mengajak kepada Allah, mengajak dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah, senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari kesyirikan, segala bentuk kesyirikan. Itu yang pertama. Wa min sifatil ulama, di antara sifat ulama, al-amalu bil ilmi. Dia sebelumnya dulu. Wa min sifatil ulama al-khawfu min Allah. Di antara sifatnya ulama, senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang dia takuti. Tidak ada yang dia takuti kecuali Allah. Dia tidak takut kepada la yakhafuna laumata laim. Tidak takut dengan hinaan, tidak takut dengan celaan, tidak takut dengan cibiran orang-orang yang suka mencibir, orang yang suka menghina. Tidak, dia sampaikan. Apa yang dia tahu disampaikan dengan hikmah, dengan bijaksana, dengan penuh kasih sayang. Sekalipun dia dihina, dicela, dicaci maki, tidak ada yang takut. Dia tidak takut dengan dunianya, nanti makan apa, nanti kalau kita bilang ini, nanti jamaah lari, nanti jamaahnya begini, nanti tidak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qala tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala, tabaraka wa taala yang maha tinggi. Tabaraka itu artinya senantiasa suci, senantiasa mulia. Ada yang mengatakan tabaraka itu artinya Allah senantiasa memberikan keberkahan. Ya. Nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya. Waqad dzakartul ayata min qabl, saya sudah sebutkan ayat ini sebelumnya. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Rasanya yang takut kepada Allah adalah ulama. Tandanya dia ulama, takut kepada Allah. Semua orang yang takut kepada Allah, dialah ulama. Jadi ulama itu bukan yang jagonya bicara saja, yang tahu ini, pandai menjelaskan. Tapi hakikatnya ulama adalah al-khasyah. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan laisa ilmu bi kathratir riwayat. Bukan ilmu itu dengan banyaknya meriwayatkan hadis, menyampaikan perkataan ulama ini bilang ini. Ya udah, bukan itu sebenarnya. Innamal ilmu al khasyah. Ilmu itu kalau orang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khasyatu, sedangkan al khasyah itu apa? Hiyal khaufu ma'al ilmi billah. Takut disebabkan karena dia mengenal sekali Allah Subhanahu wa taala. Ada orang takut karena tidak tahu. Nah, itu bukan khasyah itu. Nah, semuanya dia takut lewat di bawah pohon keramat. Kenapa takut? Nah, tidak tahu bahwa tidak ada apa-apa di situ. Jadi dia takut itu karena kejahilannya. Takut sama yang gelap. Takut lewat di kuburan. Apa yang kau takuti? Takut sama binatang. Takut sama hewan buas karena bukan karena mengenal dia, tapi karena takut dimakan, itu musuhnya. Jadi bukan karena pengetahuannya tentang sesuatu. Jadi orang yang takut kepada Allah, al-khasyah itu takut karena dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Takut karena kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala, keagungannya Allah Subhanahu wa taala, karena haknya yang besar sekali, haknya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Takut dia tidak mampu menunaikan semua hak-haknya Allah. Takut tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Takut tidak mendapatkan perlindungan dari Allah. Takut tidak mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan takutnya orang kepada Allah bukan membuat dia jauh, tapi justru membuat dia semakin dekat kepada Allah. Makanya tahu fafirru ilallah. Larilah kalian menuju Allah, bukan lari menjauhi Allah. Jadi khasya itu takut karena mengenal Allah sehingga semakin dekat kepada Allah. Karena kalau kita takut kepada Allah, jangan menjauh karena tambah bahaya itu. Tapi kita takut kepada Allah sehingga kita mendekat kepada Allah karena tidak ada yang bisa melindungi kita dari Allah kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari Allah kecuali Allah sendiri. Yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Kalau Allah menimpakan kepadamu suatu keburukan, karena tidak ada yang terjadi di alam semesta ini kecuali Allah yang menurunkannya. Wa ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah yang menimpa mereka kecuali atas izin Allah. Jadi kalau kita takut Allah menurunkan musibah kepada kita, maka mendekat kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa melindungi kita. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada yang bisa mengangkat semua bencana musibah yang menimpa kita kecuali Allah. Maka ketika seorang itu takut kepada Allah, dia mengenal betul siapa itu Allah, maka dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min sifatin ulama, di antara sifatnya ulama al-amalu bil ilmi, mengamalkan ilmunya. Apa yang dia tahu, dia amalkan. Bukan sebaliknya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah pantas kau mengajak orang lain melakukan kebaikan sedangkan kamu lupa dirimu sendiri? Tidak melakukan apa yang apa yang kamu ajakkan. Makanya di antara hadis Nabi SAW ancaman bagi orang yang tidak mengamalkan ilmunya di dalam neraka, ada orang yang berputar berputar-putar di suatu tempat seperti keledai yang memutar penggilingan. Dulu penggilingannya itu orang besar, diputar dengan jadi dua batu ditumpuk kemudian diputar. Dan biasanya karena saking besarnya itu batu, diputar dengan keledai. Nah, ini orang ini diperlakukan seperti itu. Akhirnya orang-orang kasihan dia. Orang-orang di neraka sama-sama di neraka, tapi dia lebih menderita. Kasihan sekali. Akhirnya setelah dia lihat, Pak Ustadz, suka ceramah di masjid. Wahai fulan, wahai si fulan. Alasta kunta ta'murna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Coba. Bukankah kamu dulu yang mengajak kami kepada kebaikan dan melarang kami dari keburukan? Kau dulu yang suka ceramah tuh. Kamu dulu yang viral itu di YouTube. Banyak ceramah sini, ceramah sana. Banyak muridnya. Kenapa aku di sini? Terus kondisimu itu menyedihkan sekali. Padahal kamu dulu yang mengajak kebaikan. Kamu dulu yang melarang dari kemungkaran. Apa kata Ustadz itu yang di neraka ini? Nah, betul. Kuntu amurukum bil ma'ruf. Dahulu saya perintahkan kamu kebaikan. Walam ati, tapi saya tidak kerja. Wa nahakum 'anil munkar. Saya larang kamu dari kemungkaran. Justru saya kerja. La ilaha illallah. Kenapa tidak diamalkan ilmu? Apa yang dia ketahui, apa yang dia sampaikan, tidak diamalkan.
Wal billah. Jadi sifatnya seorang ulama, ulama yang betul-betul ulama, senantiasa mengamalkan ilmu. Itulah ilmu yang bermanfaat. Dan selalu kita minta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ilmu yang bermanfaat itu bukan ilmu yang mendatangkan uang. Satu kali ceramah sekian juta. Eh? Mengajar di tempat ini gajinya sekian juta per bulan. Tapi ketika dilihat salatnya, ibadahnya, jauh dari apa yang dia sampaikan. Jauh dari apa yang dia ketahui. Wal'iyasubillah. Makanya, coba lihat. Ya, orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Yang paling pertama diazab di hari kiamat adalah orang yang berilmu, tapi ilmunya bukan untuk diamalkan. Ilmunya hanya untuk dikatakan dia seorang yang berilmu. Ilmunya hanya dia pakai untuk membanggakan dirinya. Supaya dihormati, supaya disanjung, supaya dimuliakan. Ternyata dia sendiri tidak kerja apa yang dia sampaikan atau apa yang dia ketahui. Itu yang pertama. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat As-Saff. Ya. Allah berfirman di surah As-Saff ayat 2 sampai 3, isma man ya'mal wala isma man ya'lam, isma man ya'lam wala ya'mal bi'ilmi. Isma man ya'lam wala ya'mala bi'ilmi. Dosanya orang yang berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Artinya, kenapa kau menyampaikan sesuatu yang kamu tidak kerja? Kamu tidak amalkan. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar murka Allah terhadap orang yang mengatakan apa yang tidak dia perbuat. Dan saya sholat, padahal dia tidak sholat. Ya. Adapun orang yang menyampaikan sesuatu, tapi dia belum, memang tidak mampu melakukannya, tidak mengapa. Dia ajak orang untuk haji dan umrah, ajarkan tentang haji, tentang umrah, keutamaan haji, keutamaan umrah. Ternyata dia belum pernah haji, memang tidak ada banyak, tidak pernah umrah, tidak ada banyak. Dia ajak orang untuk bersedekah, nah, dia tidak ada apa yang mau disedekahkan, nah, dia saja perlu disedekahkan. Nah, ini tidak termasuk. Tapi ketika orang mengajak untuk sholat, nah, dia tidak sholat. Dia ajak untuk orang mengamalkan Al-Quran, nah, dia tidak amalkan Al-Quran. Mengamalkan sunnah, tidak mengamalkan sunnah. Nah, dia ajak orang kepada suatu kebaikan, nah, dia tidak ada usahanya untuk mengamalkan. Padahal dia mampu untuk mengamalkannya. Wa'abal Qur'anul Karim. Al-Quran mencela al-Yahud, kaum Yahud, fi qawlihi fi surat Jumu'ah. Pada firman Allah di surat Jumu'ah, masalul ladzina humilut Taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang diberikan Taurat, humilut Taurat, artinya dia mempelajari Taurat, dia paham tentang Taurat, belajar tentang Al-Quran, dia paham tentang Al-Quran, diberikan amanah oleh Allah, diberikan ilmu tentang Al-Quran, semalam yahmiluha, kemudian dia tidak pikul bebannya dengan didakwahkan, dengan diajarkan, dengan diamalkan. Perumpamaannya, kata Allah, kamatsalil himar yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, ibaratnya keledai yang membawa buku-buku, kitab-kitab. Banyak kitab, banyak buku di belakangnya, tapi tidak ada kerja isinya. Seperti keledai, bawa buku di atasnya,
Tapi ditanya apa di atasmu itu tidak ada tahu. Artinya buku itu hanya beban bagi dia. Hanya mempersulit dia saja. Karena dia tidak amalkan. Nah, begitu juga orang yang punya ilmu, tapi tidak diamalkan, maka ilmunya itu akan menjadi beban dia di akhirat. Lebih buruk daripada keledai ini. Nah, keledai ini memang tugasnya begitu. Memang keledai tidak disuruh untuk pintar belajar. Memang tugasnya cuma untuk mengantar barang saja. Tapi kalau manusia, maka dia lebih buruk daripada keledai. Ulaika kal an'am balhum adal. Mereka itu seperti hewan, bahkan lebih buruk daripada hewan itu. Waliyahzubillah. Jadi ini sifat yang atau yang keberapa ini? Pokoknya di antara sifat-sifat tidak disebut angkanya. Jadi senantiasa mengamalkan ilmu yang dimiliki. Insya Allah nanti kita lanjut sifat yang selanjutnya ini annahum yudarrisuna, artinya senantiasa mengajarkan. Setelah dia mengamalkan, dia mengajarkan ilmu yang dia miliki. Insya Allah nanti kita lanjut. Wallahu taala a'lam. Kalau ada pertanyaan, barakallahu fiik. Tafadhal. Ya, Alhamdulillah, syukur kasiron atas penjelasannya, Syekh. Kemudian kepada santri yang ada terbesit pertanyaan dalam benaknya, silakan maju ke depan untuk memberikan pertanyaan, mengajukan pertanyaan tersebut. Santriwati yang ingin bertanya, silakan turun, saya di museum sekarang. Allah. Di mana sekarang anu Syekh? Nah, Abdul Rahim. Oh, masih ini. di situ, masih di situ di pondok di Takalar. Oh, sama Hafsah. Amsa di sini di Makassar. Oh, pindah. Iya, Terus satu selesai. SMP aja di sana tuh. Saya jadi SMA di Makassar ya. Hmm. sudah besar-besar Alhamdulillah. ya, lama nggak ketemu. Sekali lagi kepada santri yang ingin bertanya, silakan maju ke depan. Begitu pula untuk santriwati, jadi kalau ada yang bertanya, silakan. Hmm. Artinya tidak ada sih. Ya, sangat jelas Ya. dia kitabnya. Setelah tadi penjelasan dan kitab An-Nukhbal Marhiyah, di mana tentang membah Ustaz tadi menjelaskan tentang bahayanya syirik, ya, bagaimana perbedaan khauf dan ikhsya, khasya, ikhsya. Kadang saya lihat santri sekarang saat ini saya buat turun malam hari ambil pakaiannya di jemuran takut juga. Kemudian kami memohon kepada Ustaz itu untuk memimpin doa. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم رب زدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا ديننا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم ربنا
أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه. أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin. Syukur kasihan Syekh. Kami Amin. seluruh santri, pembina, pengurus keluarga besar dari Abad mengucapkan terima kasih yang sangat tinggi-tingginya atas penjelasan ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Kemudian mari kita tutup menjadi kita pada malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.